Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku Aswaja ini. Berdasarkan buku Aswaja ini, pada bab ke-8 yaitu membahas fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Pada bab ini saya akan menjawab latihan soal nomor 4 pada halaman 120, yaitu jelaskan pendapat Musyawibah tentang kebenaran berijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham Musyawibah, yaitu semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjuk lafal atas maknanya dapat dipastikan bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentalkif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Misalnya, ada seorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah, sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat dzanni al-adalah, atau bisa disebut dengan penunjuk lafal atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan, sebab bisa berkemungkinan dipahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itulah populer di kalangan fuqaha, yaitu dengan ungkapan madzhabku benar namun masih berkemungkinan salah, dan madzhabmu salah namun masih berkemungkinan benar. Meskipun dalam berijtihad terkadang mujtahid salah, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu dengan sabda, apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, dan apabila ia ingin memutuskan hukum lalu ia berijtihad dan hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Nah, adapun beberapa contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, yaitu hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah. Sedangkan menurut Imam Maliki, hukumnya adalah sah. Menurut paham Musyawibah, beliau berdua benar sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaan dan kebenarannya atas kebenarannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh orang lain pasti salah. Dan soal selanjutnya yang akan saya jawab pada bab ini adalah nomor 6 pada halaman 120, yaitu apa hukum talqid dalam fikih. Talqid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Talqid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat imam seorang muqallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun talqid dalam permasalahan fikih, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid.
Nah, adapun beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih, yaitu yang pertama adalah mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua, tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas atau ijma atau qiyas jali. Yang ketiga yaitu tidak selalu mencari-cari rukhsah atau keringanan. Nomor 4 yaitu tidak mentalfik atau dalam arti mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Seperti halnya seseorang yang berwudu dengan mengesap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Maliki. Lalu orang tersebut sholat, baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i, sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Maliki adalah sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan hanya sebagian kepala saja. Nah, kesimpulan dari bab ini dapat disimpulkan bahwa ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya sebab dalilnya bersifat dhani al-dalalah. Meskipun ada hasil ijtihad yang salah, mujtahid tidak mendapat dosa sebab hal itu. Bahkan menurut ulama yang berpaham musyawwibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qad'i. Tidak semua orang boleh berijtihad, hanya orang yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad saja yang boleh berijtihad. Manusia terbagi menjadi tiga, yaitu orang awam, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, dan orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kesemuanya wajib bermadhab kecuali mujtahid. Madhab fikih sangat banyak, namun sering berjalannya waktu, madhab-madhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 madhab atau yang sering disebut dengan madhabul arba'ah, yaitu madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.